Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, Cacintan Pratiwi. Baik, di sini saya akan membuat video ulangan akhir semester dosen pengampu Nasser Laushe, mata kuliah Hanyu Yun Sue. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi bahasa Mandarin adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari sistem bunyi dan bahasa Mandarin. Fonologi menjelaskan bagaimana bunyi dihasilkan, bagaimana suatu suara dibentuk, serta bagaimana cara mengucapkan setiap bunyi tersebut dengan benar. Secara umum, fonologi Mandarin mencakup 3 komponen utama, yaitu 1. Konsonan atau cengmu, 2. Vokal, yunmu, dan 3. Nada atau sengtiao. Ketiganya harus dipelajari secara bersamaan karena arti kata dalam bahasa Mandarin bisa berubah hanya karena perbedaan vokal atau nada, meskipun konsonannya sama. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang inisial atau konsonan atau juga shenmu. Inisial adalah bunyi awal dari suatu suku kata Mandarin. Fungsinya hampir sama dengan konsonan dalam bahasa Indonesia. Dalam Mandarin terdapat sekitar 21 inisial seperti P, P, M, P, T, T, N, L, K, K, H, J, J, Sh, Q, S, S, R, C, I, S. Konsonan-konsonan ini menjadi pembuka dari hampir semua suku kata, kecuali beberapa yang langsung dimulai dengan vokal. Pemahaman konsonan sangat penting karena beberapa bunyi tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti c, c, se, re, ce, ci, dan shi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang final atau vokal atau juga yunmu. Final adalah bagian akhir dari suku kata Mandarin dan biasanya berupa vokal atau gabungan vokal. Final berfungsi sebagai inti suara. Dalam Mandarin terdapat 36 final yang terbagi menjadi 1. Vokal tunggal, contohnya A, O, E, I, U, dan I. Dan kedua, vokal rangkap, contohnya I, A, Au, O, Ia, Ie, Ua, Uo, Iu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, vokal atau akhiran nasal. Contohnya an, en, in, un, dan lain-lain. Contoh final nasalnya adalah ang, eng, ing, ong. Keempat final ini sangat penting karena bunyinya berbeda meskipun mirip dan sering menjadi kesalahan pengucapan pemula. Final adalah komponen yang menentukan kejelasan pelafalan sehingga perubahan sedikit saja dapat mengubah arti. Dan untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang nada atau sengtiao. Nada adalah pola naik turunnya suara ketika mengucapkan satu suku kata. Inilah yang membuat bahasa Mandarin memiliki sistem pelafalan yang unik. Ada empat nada dasar dan satu nada ringan. Nada pertama yaitu tinggi dan datar. Contohnya ma. Nada kedua yaitu naik seperti intonasi bertanya. Contohnya ma. Dan untuk nada ketiga turun lalu naik seperti ma. Dan yang keempat turun cepat dan tegas seperti ma. Dan nada ringan yaitu pelafalan singkat dan ringan atau ma. Perbedaan nada dapat sepenuhnya mengubah arti kata meskipun ejaannya sama. Karena itu, nada menjadi salah satu aspek terpenting dalam fonologi Mandarin. Jadi,
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu fonologi bahasa Mandarin mempelajari sistem bunyi yang digunakan dalam bahasa tersebut, termasuk cara menghasilkan bunyi, perbedaan tiap bunyi, serta cara pengucapannya. Fonologi Mandarin terdiri dari inisial atau konsonan, final atau vokal, dan nada. Ketiga unsur ini membentuk setiap suku kata dan harus diucapkan dengan tepat. Penguasaan fonologi menjadi dasar untuk memahami, berbicara, dan mendengar bahasa Mandarin dengan benar. Itulah tadi pemaparan beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesetat ya.